Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, yang saya hormati para asatidzah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya. Para bapak hadirin jamaah Masjid Jami Darul Amal yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini tetap melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai ta'lim dan mudzakarah ini, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar manfaat dan pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, serta sahabat-sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk pengarang kitab yang saya jadikan rujukan pada malam hari ini, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diampuni dosa-dosanya dan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Juga pahala Fatihah kita hadiahkan untuk yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, dan juga untuk mereka yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan ta'mir masjid ini. Mudah-mudahan bagi yang sudah wafat Allah lapangkan alam kuburnya, dan yang masih hidup Allah lapangkan rezekinya. Kemudian wasilah Fatihah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan mata hati kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang kita kaji pada malam hari ini. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Syai'un lillah lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallifi rahimallahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala Lailatun nisfi min Sya'bana. Kita masih berlanjut pembahasan terkait dengan 2 bulan sebelum Ramadan. Yang pertama sudah kita bahas tentang bulan Rajab, kemudian kemarin sebagian kita bahas tentang bulan Sya'ban, dan pada malam hari ini khusus kita bicara masalah Lailatun Nisfi min Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban.
Karena di masyarakat kita ya, pertengahan bulan Sya'ban atau yang disebut dengan nisfu Sya'ban ini sudah menjadi kebiasaan ya dalam kaitan mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan ya. Dan memang kalau menurut Said Al-Maliki walaupun memang di dalam masalah menghidupkan bulan atau menghidupkan pertengahan bulan Sya'ban itu ada beberapa hadis yang dhaif gitu ya. Namun mesti demikian, dhaif itu bukan berarti maudhu, bukan berarti hadis palsu ya. Sehingga kata Imam Nawawi mengamalkan hadis yang dhaif untuk fadilatul a'mal atau fadailul a'mal itu dibolehkan. Ini menurut Imam Nawawi ya. Jadi nggak ada masalah ya. Ini untuk apa? Motivasi. Dan juga diingatkan hadis dhaif itu bukan berarti hadis maudhu, bukan hadis palsu ya. Dia hanya ada biasanya satu perawi yang bermasalah gitu. Sehingga para kalangan ahli hadis menempatkannya sebagai hadis dhaif. Wa fi syahri Sya'bana lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukarramatun. Di dalam bulan Sya'ban ada malam yang diagungkan. Kemudian juga malam yang diberkahi dan malam yang dimuliakan. Wa hiya lailatun nisfi minhu, yaitu malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa man ahya lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatal idain ya, atau wa lailatal id gitu. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan dua malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, maka tidak akan mati hatinya ya, hari di mana hati manusia mati gitu ya. Ini sabda Rasulullah SAW terkait dengan bulan atau pertengahan bulan Sya'ban. Jadi Syekh Maliki di sini mengatakan lailatun mu'azzamah, malam yang diagungkan, mubarakah, malam yang diberkati, mukarramah, malam yang dimuliakan. Allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi umumi maghfiratih, yaitu pada malam tersebut ya Allah menunjukkan kepada makhluknya bi umumi maghfirati, dengan ampunan secara umum ya. Jadi pada malam tersebut Allah memberikan ampunan kepada makhluknya bi umumi maghfirati, dengan ampunan yang sifatnya umum, buat siapa aja ya, buat siapa saja. Malam itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syumuli rahmatih, dan pada malam nisfu Sya'ban tersebut ya, Allah akan memenuhi rahmatnya ya. Jadi akan melimpahkan rahmatnya. Fayaghfiru lil mustaghfirina, maka Allah akan mengampuni untuk orang-orang yang memohon ampun kepada Allah.
wa yarhamul mustarhimina, dan Allah akan mengasihi orang yang mencari kasih sayang. Itu pada pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Wa yujibu du'a as-sa'ilina, dan Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon. Wa yufarriju anil makrubina, dan Allah akan memberikan rasa bahagia ya kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Wa ya'tiku fiha jama'atan minan nari, dan Allah membebaskan pada malam nisfu Sya'ban jama'atan, sekelompok orang, minan nari, dari siksa api neraka. Wa yaktubu fihal arzaqa wal a'mala, dan Allah akan menuliskan fiha pada pertengahan bulan Sya'ban al arzaqa, rizki ya, rezeki, wal a'mala, dan amal perbuatan manusia. Ya. Itu dituliskannya pada malam nisfu Sya'ban. Wa qad warada fi fadliha ahaditsu katsiratun muta'addidatun, dan sungguh telah ada dalam hadis fi fadliha, tentang keutamaan pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, ahaditsu katsiratun muta'addidatun, beberapa hadis yang jumlahnya sangat banyak ya, muta'addidah ya, beraneka macam. Wa hiya la takhlu min dha'fin awin qita'in, dan hadis-hadis tersebut tidak sepi dari lemah dan inqita'. Jadi dari hadis yang dhaif dan hadis munqati' ya. Hadis munqati'. Nah, ini kan nilainya rendah memang dibanding dengan hadis sahih, gitu kan ya. Kan yang tertinggi nanti hadis ada yang namanya hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir itu satu hadis periwayatnya dari berbagai arah. Ya, umpamanya si A dapat ini terus sampai Rasul. Ini juga terus sampai Rasul. Ya, yang tidak mungkin mereka ini bersepakat untuk berdusta. Itu kalau udah hadis mutawatir tingkatannya sangat tinggi. Ya. Tuh. Nanti dalam kelompok lain apa? Disebut hadis sahih. Ya, hadis sahih, maka ada kitab namanya apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Karena memang umat Islam itu selain pada Al-Qur'an sebagai pedoman hukum, ya, dan pedoman hidup, juga hadis sahih. Ya, hadis sahih. Maka hadisnya Imam Bukhari dia penempatannya setelah Al-Qur'an itu. Ya. Termasuk hadis sahih Muslim. Nah, ada yang bertanya begini, kok Imam Syafi'i tidak mengikuti hadis-hadis Imam Bukhari? Gitu. Ini orang kalau nanya begitu berarti dia tidak paham. Kenapa nggak paham? Karena Imam Syafi'i hidupnya lebih dulu daripada Imam Bukhari. Ya mana mungkin Imam Syafi'i ngikut Imam Bukhari. Ya orang hidupnya duluan Imam Syafi'i, gitu kan ya. Dan Imam Bukhari menyatakan diri sebagai Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Gitu. Ya. Ini orang sekarang kadang jadi aneh itu. Ya. Mereka menuduh apa? Imam Syafi'i enggak ikut itu hadis-hadis sahihnya Imam Bukhari. Tahu ya mau ikut.
Orang yang hidupnya lebih dulu siapa? Imam Syafi'i. Ya, baru kemudian lama setelah itu baru Imam Bukhari. Wa in kana ba'duha akhaffa dha'fan, dan sekalipun sebagian hadis-hadis tersebut lebih ringan tingkat kedhaifannya, wa ma'adzalika, ya, kemudian berdasarkan hal tersebut faqad shahhahal Hafiz Ibnu Hibban ba'daha, maka sungguh Imam Hafiz bin Hibban atau dikenal Ibnu Hibban mensahihkan sebagian hadis tentang nisfu Sa'ban. Ya. Jadi hadis tentang nisfu Sa'ban oleh Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban itu sebagian ada yang disahihkan. Jadi kalau yang tidak nisfu Sa'ban ya enggak apa-apa gitu ya. Umpamanya dia nggak mau ikut nisfu Sa'ban, ya nggak apa-apa, karena kan itu bukan wajib, gitu kan ya. Tapi kalau orang mengadakan nisfu Sa'ban, ya jangan kemudian diusilin, gitu ya. Itu dituduh bid'ah, gitu kan ya, bid'ah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena oleh sebagian muhadits, ya. Sebagian muhadis itu sebagian hadis-hadis yang terkait dengan nisfu Sa'ban itu disahihkan. Ini mungkin kalau bapak-bapak mengamati, ini ada sekelompok orang kalau hadis tidak disahihkan oleh Syekh Albani maka enggak mau dia. Ya. Jadi kalau ada disahihkan oleh Albani baru gitu ya. Padahal ya mohon maaf, Albani itu bukan muhadis, ya. Beliau hanya rajin mempelajari hadis, mengamati hadis, ya. Nah, kemudian ya sayangnya beliau itu menempatkan diri sebagai muhadis, ya. Sehingga sekelompok orang mengatakan kalau tidak disahihkan oleh Albani berarti enggak sahih. Wah, bagaimana? Ya, kalau dilihat kualitas kapasitas Albani dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, ya, Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim, wah itu kan jauh kemana-mana, ya. Wa nadhkuru ashhu, ya, wa nadhkuru, dan kami menyebutkan, ya, ashhara ma warada fi hadzal bab, hadis yang paling masyhur yang ada di bab ini, ya. Jadi oleh Syekh Al-Maliki dikatakan apa? Aku tulis kitab ini tentang nisfu Sa'ban, ini adalah hadis-hadis yang memang pilihan, ya. Hadis-hadis yang oleh sebagian muhaditsin itu dikatakan sahih hadisnya. Ya. Akhrajat Tabarani wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam At-Tabarani dan Ibnu Hibban, ya, meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Yatali'ullahu ila jami khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana wa yaghfiru li jami khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah akan menunjukkan, memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya pada malam tersebut illa li musyrikin, kecuali orang musyrik tidak ada ampunan, wal musyahini, dan orang yang bermusuhan.
Jadi kalau kita nih nanti pada malam nisfu Sya'ban itu masih ada permusuhan dengan orang lain, berarti kita nggak masuk yang mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Ya. Nah, ini apa namanya hati-hati nih, gitu ya. Kalau kita masih ada rasa benci, ya, rasa dengki kepada orang lain, ini tidak ada rahmat buat dia. Bahkan oleh sebagian ulama musyahin itu disebut apa? Munafikun, ya. Jadi kalangan munafik. Warwal Baihaqi min hadits Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, atani Jibrailu alaihi salam, malaikat Jibril itu mendatangi aku, faqala, lalu berkata, hadhihi lailatun nisfi min Sya'bana, ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Walillahi fiha utaqa'u minan nari bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Dan demi Allah, ya, fiha, di dalam malam nisfu Sya'ban tersebut, ya, utaqa'u minan nari, yaitu adanya pembebasan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Berapa jumlah orang yang dibebaskan dari api neraka pada malam nisfu Sya'ban? Nabi mengatakan bi'adadi syu'uri ghanabi kalbin, yaitu sejumlah bulu, ya, sejumlah bulu kambing dari Bani Kalb. Ya, berarti banyak benar itu, ya. Jadi dosa yang diampuni berapa orang? Banyak benar, sebanyak bulu yang ada pada kambingnya Bani Kalb. Wala yanzurullahu fiha ila musyrikin, dan Allah tidak akan memandang, ya, fiha, pada malam nisfu Sya'ban, ila musyrikin, kepada orang yang menyekutukan Allah. Wala ila musyahinin, juga Allah tidak akan memandang kepada orang yang memusuhi orang lain. Wala ila qati rahimin, dan juga Allah tidak akan memandang, memperhatikan kepada orang yang memutuskan silaturahim. Wala ila musabbilin, Allah juga enggak akan memperhatikan orang yang sombong. Wala ila akil liwalidayhi, juga Allah tidak akan memperhatikan di malam nisfu Sya'ban anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala ila mudmini khamrin, dan juga pada malam nisfu Sya'ban Allah tidak akan melihat, memandang, memperhatikan kepada orang yang terus-menerus minum minuman keras. Tuh, ya. Jadi masih saja gitu, tiap malam gitu, ya, minum khamar, maka kepada orang yang semacam itu, menurut hadis ini, Allah tidak akan memperhatikan. Dalam bahasa kita itu dicuekin, ya, enggak diperhatiin oleh Allah, didiemin aja itu, ya, didiemin aja. Kecuali kalau mereka orang-orang itu sudah melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan macam itu.
Nah, ini beberapa hadis sama saja, intinya begitu. Ya, artinya Allah memberikan ampunan kepada orang yang menghidupkan ya malam Lailatul Nisf ya min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Oke. Wa akhrajal Bazzaru bal Baihaqi, dan Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisbi min Sya'bana. Ya, Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini kalimat-kalimat Allah turun gitu ya, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ditakwil menjadi apa? Rahmat Allah turun. Ya, rahmat Allah turun. Sebab kalau Allah turun, dia akan sama dengan makhluknya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tajasumiyah itu nggak boleh, ya. Jadi membayangkan Allah seperti makhluknya, nah itu nggak boleh, ya. Tuh. Makanya ada kelompok yang mengatakan Ar-Rahmanu alal arsyistawa, ya, Allah itu bersemayam di arsy. Nah, ini oleh para mufassirin Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, semuanya itu ya, Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, ya, mereka mengatakan seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Allah yang paling tahu seperti apa alal arsyistawa. Sementara kelompok lain mengatakan ya Allah ya berdiam di arsy, ya, seperti berdiamnya makhluk seperti kita ini. Jadi Allah duduk di arsy-nya. Nah, ini kalau begitu nanti terjebak dalam pemahaman tajasumiyah, ya, membadankan ya Allah seperti makhluknya. Nah, itu nggak boleh. Ini wilayah yang memang wilayah yang rumit ini, artinya wilayah yang agak sulit. Yang memaknai apa? Allah turun ke langit dunia, gitu. Maksudnya rahmat, ya, Allah menurunkan rahmatnya ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru likulli syai'in, maka Allah mengampuni untuk segala macam, ya, orang, gitu ya, orang yang bagaimanapun diampuni Allah. Illa li rajulin musyrikin, kecuali ya tidak untuk seseorang yang musyrik, au rajulin fi qalbihi syuhana, atau seseorang yang di dalam hatinya itu ada rasa permusuhan, ya. Jadi kalau kita mati nisfu Sya'ban itu luar biasa. Kenapa? Karena dimotivasi semacam itu, maka orang berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, ya, agar saling menghalalkan, Maka sebaiknya memang sebelum kita masuk ke Ramadan itu sudah saling menghalalkan, ya. Karena apa? Karena ketika kita ini masih punya dosa kepada sesama kita, itu akan merusak, ya, puasa yang kita lakukan.
Makanya apa? Ya bukannya lebaran itu bukan, ya. Artinya orang pada minta maaf pas lebaran gitu ya. Ya bagus aja sih. Tapi sebetulnya yang lebih tepat minta maaf dihalalkan itu ketika mau masuk Ramadan. Kenapa? Karena kita ingin bersih gitu kan ya. Kita itu dosa kita kepada Allah bersih dan dosa kita kepada sesama manusia juga bersih. Karena terkait dengan dosa kita kepada sesama, Allah tidak mau ikut campur. Ya, Allah tidak akan ikut campur. Jadi ketika kita minta ampun, loh, kata Allah nggak bisa. Silakan minta dihalalkan kepada saudaramu yang kamu sudah zolimi dia. Kalau dia tidak mau maafkan, ya itu akan menjadi malapetaka buat orang yang pernah berbuat zolim. Ya, itu yang disebut dalam hadis Nabi yang sahih namanya apa? Al-muflis, orang yang bangkrut. Ya, orang yang apa? Bangkrut gitu. Mengharapkan masuk surga karena amal ibadahnya begitu banyak, tapi di saat itu datang banyak orang yang minta keadilan pada Allah karena orang ini ahli ibadah ketika di dunia banyak melakukan kezoliman kepada umat sesama manusia. Belum sempat minta dihalalkan. Gitu kan ya? Nanti saya sudah pernah sampaikan ini, bahaya itu muflis itu. Kemudian wa akhraja Tabarani wal Baihaqi min tariqi makhulin an Abi Sa'labah ya Al-Khashani radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu ila ibadihi lailatan nisbi min Sya'bana fayaghfiru lil mu'minina ya wa yumhilul kafirina wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'uhu. Jadi pada malam nisfus Sya'ban Allah akan memberikan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada semua hambanya, ya. Lalu dia ampuni dosa-dosa orang yang beriman, ya. Sedangkan orang kafir ya tidak, ya itu. Kemudian apa? Wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdi mata yada'uhu. Dan Allah meninggalkan, tuh nggak memperhatikan orang yang pendendam dengan sebab dendam mereka hatta yada'uhu sehingga mereka meninggalkan dendam tersebut. Kalau masih dendam aja, maka pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu Allah nggak akan ampuni. Tuh, ya, makanya lihat kiri kanan, gitu kan ya. Besok tuh waktu mau nisfu Sya'ban, lihat kiri kanan. Ada enggak orang yang pernah kita zolimi? Udah minta maaf apa belum? Bapak kalau belum minta maaf, ya kalau lihat hadis ini, ya percuma saja. Ya, kenapa? Allah tidak akan memberikan ampunan. Nah ini kan apa namanya ya menurut saya ini apa Nabi mengajarkan sesuatu yang baik banget untuk persiapan Ramadan, ya itu persiapan Ramadan. Bukan ke orang dulu tuh mau Ramadan keramas mandi di kali gitu kan ya. Itu tempo dulu udah lewat lah, gitu ya. Yang salah memahaminya, gitu ya. Jadi kalau lu begitu tuh, ya kalau mau Ramadan apa keramas, iya bagus sih bagus, tapi itu bukan sesuatu yang diperintahkan gitu ya. Nah, para bapak yang saya hormati ya, terkait dengan malam nisfu Sya'ban yang harus kita ingat adalah bahwa pada malam nisfu tersebut tidak ada kesunahan sholat nisfu Sya'ban. Ya, nggak ada. Jadi kalau mau sholat sunnah mutlak. Tuh. Jangan mengatakan apa? Sholat sunnah nisfu Sya'ban. Itu nggak ada. Ya, ada kitab tipis itu, di rumah ada, judulnya
ummahatus shalawatin nafilah. Ya, jadi apa? Ummahatus shalawatin nafilah. Induk itu, induk solat sunnah. Enggak ada tuh solat apa? Solat sunnah nisfu Sa'ban, enggak ada. Gitu. Memangnya enggak boleh sholat? Boleh sholat. Ya, boleh pada malam itu kita perbanyak sholat sunnah, tapi niatkan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, itu, ya. Mau berapa rakaat terserah, mau 100 boleh, sebab ada yang memang sholat yang dia lakukan 100 rakaat itu ada, ya. Tapi itu sholat sunnah mutlak, ya. Kemudian saya baca dalam satu kitab, ya, pengarang seorang alim ulama Azhar, ya, di Mesir, beliau mengatakan apa? Di antara yang sangat baik untuk dilakukan pada malam nisfu Sa'ban adalah sholat tasbih. Ya, sholat tasbih. Mengenai sholat tasbih, itu adalah sholat sunnah yang landasan dalilnya sahih. Ya, sahih itu, dalil sahih. Nah, besok kalau bisa ya itu sholat tasbih. Ya. Berapa rakaat? 4 rakaat, 2 gitu kan ya. Nanti bacaan tasbihnya itu jumlahnya tertentu tuh. Ya, 15, ada yang 10 terus gitu ya. Nah, itu sholat tasbih. Baca Yasin boleh. Kenapa? Nabi mengatakan Yasin 5 quri'alah. Surah Yasin itu ya 5 quri'alah, sesuai dengan niat yang kita inginkan. Makanya besok dalam nisfu Sa'ban itu yang pertama ya, ada kan niatnya apa? Untuk dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Itu kan ya. Yang kedua, agar Allah melimpahkan rezeki ya untuk kebaikan agama kita. Itu kan ya. Yang ketiga, agar kita ditetapkan iman. Ya, ditetapkan iman, dimantapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara itu semua, setelah membaca Yasin kita baca doa, gitu kan ya? Baca doa yang khusus memang ditulis oleh para ulama ya sebagai doa nisfu Sa'ban. Para bapak yang saya hormati, nisfu Sa'ban ini sebetulnya punya banyak nama, ya. Di antaranya nama untuk nisfu Sa'ban adalah Al-Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang dipenuhi keberkahan. Itu namanya Lailatul Mubarakah. Kemudian nama yang kedua adalah Lailatul Qismah. Ya, pada malam ini ditentukan rezeki, takdir qada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya pada malam Sa'ban ini ya itu ada penetapan siapa yang tahun itu akan meninggal dunia. Jadi dari Sya'ban ini sampai Sya'ban tahun depan 1 tahun itu ada pencatatan itu nasakh ya, pencatatan ulang nanti siapa yang 1 tahun itu akan wafat. Itu tercatat semuanya ya. Ya, saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini, lebih kepada mari kita hidupkan ya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ya, malam nisfu Sya'ban dengan baca Quran, sholat sunnah itu diperbanyak ya, karena memang ini malam yang penuh kemuliaan berdasarkan hadis, termasuk hadis Siti Aisyah ya.
hadis Siti Aisyah kuat itu. Karena beliau itu kan lama mendampingi Rasul, makanya kenapa Rasul menikahi Aisyah yang masih muda? Karena Allah itu punya rencana besar. Karena kenapa? Hadis-hadis Rasul itu banyak diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Karena masih kuat daya ingatnya, masih muda sekali. Itu. Jadi kalau orang Barat menuduh, wah itu Rasul nikah sama anak yang masih muda benar. Mereka pandangannya kan sudah yang hal-hal yang negatif ya. Padahal ada rencana besar. Kenapa? Apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul sabdakan itu disimpan kuat oleh Siti Aisyah. Dan itu masuk akal. Orang yang dalam usia muda, daya pikirnya lebih kuat, daya ingatnya lebih kuat. Begitu ya. Saya kira ini waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan yang singkat ini insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua ya. Khususnya di saat kita ingin menghidupkan malam nisfu Sa'ban ya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak sempurna yang saya sampaikan karena keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang keliru, yang salah, tidak bosan-bosan saya minta dikoreksi oleh para asatidzah ya, agar saya tidak jatuh dalam kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma lam na'lam wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.